Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Kirom. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Psikologi Perkembangan karya Rosleni Marliani MSI. Baik, langsung saja ke pembahasan dari buku ini. Di sini saya akan membahas dari konsep dasar psikologi perkembangan. Sebelum kita masuk ke psikologi perkembangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa definisi dari ilmu psikologi itu. Secara bahasa, ilmu psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana, ilmu psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ilmu jiwa itu meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, hayalan, dan spekulasi tentang jiwa. Adapun psikologi meliputi ilmu pengetahuan yang mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat. Ini ada sedikit perbedaan antara ilmu jiwa dengan ilmu psikologi. Kalau ilmu jiwa itu istilahnya digunakan secara umum, dapat digunakan secara umum tentang mempelajari tentang kejiwaan, bisa digunakan istilahnya secara umum. Sedangkan psikologi itu ilmu psikologi itu harus sesuai dengan metode-metode ilmiah. Artinya untuk mengetahui tentang konsep jiwa pada seseorang, baik itu dari pemikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya, itu harus dengan metode-metode ilmiah, baik itu berupa observasi, wawancara, maupun yang lainnya. Contohnya seperti ini. Apabila secara kebetulan kita memperoleh kesan-kesan umum mengenai kecakapan dan sifat-sifat kepribadian seseorang, kita sebenarnya sudah melakukan kegiatan ilmu jiwa. Akan tetapi, kegiatan tersebut dapat dikatakan psikologi apabila cara-cara mengumpulkan keterangan mengenai kecakapan dan kepribadian orang itu dilengkapi dengan metode yang lebih objektif. Begitu. Adapun psikologi perkembangan sendiri itu adalah ilmu psikologi yang membahas tentang faktor-faktor atau perubahan yang terjadi pada diri manusia, baik itu berupa fisik maupun psikis. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu masa prenatal. Masa prenatal itu adalah masa perkembangan atau pertumbuhan calon makhluk hidup yang berada di dalam rahim. Itu yang disebut dengan masa prenatal. Yang mana menurut Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa masa prenatal adalah masa konsepsi atau pertumbuhan, masa pembuahan sampai dengan masa pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu pada saat pembuatan telur pada ibu dan spermatozoa pada ayah. Itu yang disebut dengan masa prenatal. Intinya adalah masa ketika calon makhluk hidup itu berkembang atau bertumbuh di dalam rahim seorang ibu. Lalu selanjutnya ada masa bayi. Masa bayi ini dimulai ketika seorang bayi itu lahir dari ibunya. Itu disebut dengan masa bayi. Menurut Hurlock, masa bayi itu dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu periode parturnet, yaitu berlangsung sejak bayi keluar dari rahim ibu hingga tali pusar dipotong dan diikat. Itu disebut dengan masa parturnet. Lalu masa yang kedua yaitu masa neonat, yaitu berlangsung sampai akhir minggu kedua dari kehidupan. Itu yang disebut dengan masa neonat menurut Hurlock. Lalu ke berikutnya yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak ini menurut beberapa ahli itu dimulai dari usia 3 sampai dengan 7 atau 6 tahun. Itu yang disebut dengan masa anak-anak. Masa anak-anak itu adalah masa bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang teratur dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Artinya masa anak-anak ini sudah lebih berkembang daripada masa bayi gitu. Menurut Hurlock, masa kanak-kanak itu dimulai ketika melewati masa yang penuh ketergantungan,
yaitu yang disebut dengan masa kanak-kanak menurut Hurlock. Lalu selanjutnya ada masa pubertas. Nah, masa pubertas ini yang saya pahami dari buku ini adalah masa yang bukan dikatakan anak-anak tapi juga bukan dikatakan sebagai remaja. Itu yang disebut dengan masa pubertas. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwasanya masa pubertas itu dimulai dari umur 8 sampai 10 tahun dan berakhir kurang lebih pada usia 15 sampai dengan 16 tahun. Ini yang dimaksud dengan masa pubertas, masa yang dimana dikatakan bukan kanak-kanak, dikatakan bukan masa kanak-kanak lagi, tetapi juga bukan dikatakan sebagai masa remaja. Lalu berikutnya kita berlanjut ke masa remaja. Masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentan usia antara 12 sampai 22 tahun. Pada masa tersebut terjadi proses pematangan fisik dan psikologis. Lalu selanjutnya kita ke masa dewasa. Masa dewasa adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen, dan masa kebergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyusunan diri pada pola hidup yang baru. Secara etimologis, istilah dewasa itu berkaitan erat dengan istilah adult, yang berasal dari kata kerja bahasa Latin seperti halnya istilah adolescence yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Dalam konteks lain, adult berasal dari kata kerja adultus, dapat diartikan telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Lalu untuk selanjutnya ada masa dewasa madya atau lebih familiar biasanya disebut dengan masa setengah baya atau paruh baya. Itu disebut dengan masa madya, yaitu masa pertengahan di masa fase dewasa, disebut dengan dewasa madya. Pada masa ini, baik pria maupun wanita selalu dihantui ketakutan karena penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Menurut Syafi'i dan Subandi, beberapa perubahan yang terjadi pada masa dewasa madya adalah perubahan fisik seperti tumbuhnya uban, kulit mulai keriput, gigi yang menguning, tulang-tulang bergeser lebih dekat antara yang satu dan lainnya, sulit melihat objek-objek yang dekat, penurunan pada sensitivitas pendengaran, menopause, dan lain sebagainya. Itu ya sudah memasuki masa dewasa madya. Lalu selanjutnya ada masa lanjut usia. Masa lanjut usia itu adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun hingga sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Mungkin hanya itu review buku Psikologi Perkembangan karya Rusleni Maliani ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.